Baik, selamat malam teman-teman Bapak Ibu, Mas Mbak semua ya yang hadir pada pertemuan kita yang di sini kita udah pertemuan ke-11 ya. Kita sebenarnya sudah tidak terasa ya, kita sudah pertemuan 11 kita setelah UTS ya, nanti di pertemuan ini kita akan fokus di dalam pembuatan form handling ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Mas Mbak semua ya dalam keadaan sehat di dalam perkuliahan pada malam hari ini ya. Silahkan nanti jika ada pertanyaan langsung saja ke kolom live chat, nanti akan saya jawab di kolom live chat biar terdokumentasi juga di sana. Baik, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan perkuliahan kita di hari ini ya, malam ini di pertemuan 11 ya di Universitas Telkom yang Semarang, yang Kendal dan teman-teman yang lain. Ini ada D3, D4, dan S1 ya. Nah, kita melanjutkan dari pertemuan kita yang minggu lalu ya. Kita sudah belajar tentang PHP ya, karena kita target atau goal kita di akhir nanti adalah kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa membuat website dari kita mengetahui bagaimana sebuah website itu sampai kita bisa melakukan publish ke dalam sistem yang ada ya, ke dalam hosting ya, ke dalam database. Oke. Jadi apa itu form handling ya? Kalau kita lihat dari segi pengertiannya ya, form handling itu merupakan inputan. Kalau kita mungkin secara realnya ya di lapangan, kita mungkin sering menjumpai ini ya, waktu kita memasukkan username password misal ya, waktu kita mengisi formulir pendaftaran kayak gitu, itu merupakan salah satu dari form handling ya. Itu merupakan form handling. Jadi kita itu bisa melakukan proses ya di dalam website itu bisa melakukan input ya dengan berbagai jenis tipe lah. Itu nanti yang akan kita pelajari. Mungkin teman-teman di sini ada yang wah, itu sudah jadi makanan saya sehari-hari Pak, membuat website seperti ini, membuat form ya. Ya mungkin ini sebagai refresh saja. Ya, karena teman-teman yang non IT ya, di D3 maupun D4 komunikasi akuntansi maupun di TI yang belum pernah ya, kita seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa di dalam kelas saya ini saya anggap semua sama ya, saya anggap semua tidak ada perbedaan lebih bisa, sedang maupun tidak bisa ya, tapi saya anggap semua itu memang mulai dari nol. Bagaimana cara kita mengenal website sampai bagaimana cara kita bisa mempublish website ya. Baik, itu adalah form. Nah, contoh juga yang di YouTube ini misal di sebelah itu kan ada kolom live chat itu ya, itu contohnya juga seperti itu ya. Kolom live chat itu bisa mohon maaf sebentar, belum saya transition. Oke. Nah, ini form handling ya. Di dalam website kita memerlukan inputan atau masukan dari pengguna. Ya tadi yang saya sampaikan ya, bentuknya dia adalah form. Bagaimana cara kita bisa membuat form itu bisa dilakukan manipulasi data, bukan berarti memanipulasi itu merubah-rubah data ya, tapi mengelola data itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah form handling ya. Jadi bisa berupa form, input, text area, select, dan macam-macam ya form handling. Dan nanti inilah yang akan kita pelajari. Jadi kita tidak hanya cuma bisa menggunakan, tapi juga kita bisa membuat dan mengidentifikasi form itu jenis form apa sih, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini contohnya, ini form handling, form action ya. Action itu adalah tujuannya apa, kemudian metodenya apa. Ini contoh form di HTML. Nah, di mana tujuan itu
file PHP yang memproses ya, misalkan proses.php atau kirim.php atau simpan.php. Jadi action itu bagaimana form handling itu bisa ditangani dan bisa diproses ya, untuk melakukan insert data, update data, delete data, maupun ini ya 3 data. Kalau read kan tidak perlu ada form handling. Nah itu. Jadi harapkan nanti di akhir ya, nanti saya akan buat website sederhana registrasi misal. Kita bisa menampilkan membuat website yang sangat responsif ya. Jadi semua nanti harapannya di akhir pernah saya sampaikan yang kemarin UTS ya, jangan sampai hilang filenya. Karena itu nanti yang dipakai untuk jadi saya melihat apakah di UTS itu memang teman-teman semua di sini sudah punya visi ke sana atau hanya sekedar membuat dan dikumpulkan. Itu nanti akan kelihatan. Jadi memang harapan saya kan kemarin di UTS itu merupakan membuat website sesuai dengan progres pertemuan kita. Kan belum sampai ke PHP advance, sampai ke hosting database belum. Nah, setelah ini ya di UTS, di UAS nanti harapannya apa yang sudah dibuat di UTS itu nanti dikumpulkan saat UAS. Dilengkapi maksud saya, dilengkapi dengan tambahan-tambahan variabel yang ada. Nah, kemudian metode ya, metode itu kalau kita secara teknik ya, itu ada contohnya, ada metode get atau metode post, mengambil data dan mengirim data. Nah itu, nah, ini seperti apa? Ini kan contohnya di sini banyak. Ini adalah atribut form untuk form handling ya. Tujuan dikirim ketika dikirim. Metode adalah metode yang digunakan untuk mengirim ya. Ada 2 yaitu get dan post. Kalau type ya itu digunakan terhadap form berupa upload file. Nilai atribut di sini berisi multi-part form data. Jadi misal kita ada inputan form berupa upload ya, upload file itu dapat digunakan atau dapat menggunakan metode atau menggunakan atribut type ya. Fungsinya adalah seperti itu. Nah ini, jadi tadi itu ada beberapa elemen-elemen formnya ya. Yang pertama adalah untuk masukkan teks ya, teks, password, dan teks area. Nah itu biasanya ya dapat dilakukan untuk mengakses atau membuat sebuah teks ya, berisi tipe teks ya. Kalau tipe teks itu yang sedikit, 1 baris saja, tapi kalau banyak itu teks area ya. Kalau berupa masukan teks di enkripsi itu menggunakan password. Jadi kalau kita pernah melihat form itu 1 baris saja, itu berarti tipenya teks. Kalau kita melihat banyak baris agak besar gitu entry-nya, itu adalah teks area. Nah kalau dia berupa enkripsi, kalau kita ngetik itu isinya titik-titik atau bintang-bintang, itu namanya tipenya password. Jadi bukan ada teknologi yang merubah itu, tapi sudah secara form handlingnya di tipe password itu sudah otomatis seperti itu. Nah, tipenya ya, atributnya itu ada name, itu namanya, nama dari atribut tersebut, ada username, username-nya. Itu adalah placeholder, yaitu petunjuk singkat mendeskripsikan nilai yang diinginkan. Misal kalau placeholder itu dia biasanya saat kita belum mengisikan formnya itu, dia ada yang namanya bayangan di belakang form itu ya. Silahkan ya masukkan username Anda. Nah itu. Kalau value itu merupakan nilai elemen form yang akan dikirim untuk diproses. Nah, value-nya ada rumus. Nah, kalau ini untuk teks area ada row and column ya. Kalau row itu untuk jumlah baris yaitu 30, misal row-nya ada 8. Nah, sebetulnya kalau kita main seperti kemarin, ada untuk CSS ya, itu bisa dilakukan juga menggunakan name atau bisa menggunakan ID ya. Kemarin kita sudah belajar di sana. Nah ini contohnya untuk atribut teks, password, dan teks area.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Form, action ini adalah masukan untuk prosesnya apa, kemudian metodenya ini pakai post atau get. Nah, kalau input text dia ada satu baris. Nah, set ini teks. Nah, kalau value, nah, ini kan name-nya alamat ya. Kalau value itu adalah mengisi di sini. Nah, kalau ini kan secara langsung apa ya istilahnya di entry di sini value-nya. Tapi sebetulnya value ini adalah diambil dari database ya. Jadi dari database itu langsung otomatis mengget value. Nah, misal diedit gitu ya, itu akan muncul otomatis. Kemudian kalau placeholder ya, ini contohnya ini placeholder itu ini. Jadi ini sebetulnya kalau diketikkan itu kan hilang karena dia hanya sebagai bayangan saja. Ini tipenya teks. Kemudian kalau ini password ini tadi pakai tipe password. Ini kalau diketikkan bukan seperti ini hasilnya, tapi berupa titik-titik atau bintang-bintang. Nah, kalau ini adalah teks area ya. Ini row-nya 8, kolomnya 9. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah contoh penggunaan atribut teks ya di dalam form handling. Yang kedua adalah untuk elemen form di pilihan. Pilihan itu pilihan tunggal ya, ini tunggal ya. Maaf sebentar. Saya editnya sebentar, tunggal ya. Tunggal. Sebentar, tunggal. Oke, tunggal ya, ataupun dalam pilihan jamak atau multiple choice ya. Ataupun multiple choice. Nah, di sini mungkin kita tahu ya, pernah lihat juga bahwa ada pilihan itu jenis kelamin, kemudian pilih provinsi, jenis kelamin, kemudian jenis kelamin, kemudian golongan darah kayak gitu, agama kayak gitu kan, biasanya ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Nah, itu juga atributnya itu yang kita bedakan dua, ada checkbox, ada radio. Checkbox itu biasanya dia bisa dipilih lebih dari satu kalau checkbox ya. Kalau radio itu biasanya dia hanya bisa dipilih satu ya. Nah, kalau name, atributnya ada name, merupakan nama masukan dari namanya username. Kemudian value adalah dari nilai yang diproses tadi atau dideklarasikan. Kemudian check itu yang digunakan untuk pemilihan true ya, atau hanya check saja. Jadi dia langsung menunjuk ke atribut pilihan itu. Contohnya seperti ini ya. Ini ada radio, ini radio jenis kelamin ya. Kalau yang ini adalah checkbox ya. Checkbox name-nya sama ya, ini checkbox ya. Dan value-nya apa ya, KTP, SKCK ya, bebas narkoba ya. Data saya benar, ini juga checkbox, kemudian dilakukan penyimpanan. Nah, itu tadi yang untuk checkbox dan radio ya. Kalau untuk yang di drop down ya itu beda lagi ya. Drop down itu ada name, ada placeholder, multiple, value, dan selected. Name untuk apa? Name untuk nama tadi sama seperti yang lain. Placeholder sama juga untuk yang lain, jadi deskripsi singkat. Kemudian multiple itu untuk multiple choice ya. Ini yang untuk text select ya. Drop down tapi yang select. Kalau yang option itu ada value ya. Kemudian selected itu juga ada. Jadi select option biasanya. Contohnya seperti ini. Di select yang di luar ya, select itu adalah name-nya ya, garis besarnya, placeholder-nya juga. Kemudian option itu adalah value yang ada di dalamnya. Ya, misal contoh ada dosen, guru, programmer ya.
kemudian sertifikasi ya, CCNA, MTCNA dan web. Nah, kalau dia dipilih, otomatis dia akan langsung selected kayak gini ya, langsung milih milih apa namanya atribut yang ini ya untuk dijadikan entrian atau pilihan yang dipilih. Ini adalah atribut drop down. Jadi beda antara meski sama-sama atribut pilihan tadi adalah radio dan checkbox. Kalau di drop down ya, maaf ini typo lagi, saya benarkan lagi biar tidak menjadi kebingungan. Oh, tadi yang salah itu down ya, drop down. Oke, saya slide lagi. Nah, ini ini contohnya. Kemudian elemen hidden ini juga penting ya. Elemen hidden itu sebagai elemen security. Satu, untuk menghidden variabel yang ditampung atau menghidden token yang akan melakukan proses. Jadi secara tampilan tidak kelihatan, secara kasat mata, secara form tidak kelihatan, dan secara misal inspect atau apapun juga tidak kelihatan. Dia ada tipenya adalah form handling yang untuk hidden. Contohnya seperti ini. Jadi tanggal ya. Misal kita mau membuat sebuah form, kita form pendaftaran, biar untuk mengetahui dia itu tanggalnya registrasi tanggal berapa ya. Kan tanggal otomatis diambil dari server. Ya otomatis saat dia ngeklik namanya ini, saat dilakukan proses kirim, otomatis yang terentry adalah nama ya dengan tanggal dia registrasi. Tanggal ini tidak ditampilkan karena tidak perlu user memilih tanggal, karena kan tanggal daftar adalah tanggal hari ini. Jadi biar tidak merubah dari realita yang ada ya. Jadi dilakukan proses hidden value untuk penanganan form ini. Nah, selanjutnya lah kita udah tahu tadi itu ada pilihan, ada teks, ada hidden. Nah, di dalam itu kan ada proses yang namanya tombol ya. Tombol itu ada submit, ada reset. Kalau submit itu dia untuk trigger dalam proses pengiriman data. Kalau reset itu untuk mengatur ulang kembali ke nilai asalnya menggunakan reset. Nah, itu adalah contoh dalam proses untuk elemen atau proses tombol dan submit. Nah, ini contohnya untuk atributnya. Kalau di submit sama reset itu ada 3 ya. Name, masukkan nama dari sama ya, tipenya adalah 2 tadi, reset dan submit ya. Kalau value adalah sama juga dari proses elemen yang dikirim untuk diproses. Kalau contohnya adalah ini ya. Jadi secara elemen ya, secara elemen memang kalau dari form handling itu untuk submit dan reset itu saling berdampingan ya. Biasanya di bawahnya itu misal mau reset ya semua isiannya akan hilang gitu, kembali ke nilai awal ya. Nah, ini submit ini harus ada di dalam tag form ini, tidak boleh di luar, karena di sini nanti yang ada submit ini akan memproses ini. Jika klik submit, dia akan lakukan processing post. Processing apa? Processing post. Apa yang disimpan? Nama, telepon, alamat, jenis, kelamin, berupa radio kalau ini ya. Itu. Oke, jadi itu adalah contoh dalam penggunaan elemen ya, form handling ya. Jadi di dalam PHP form handling memang saya tidak akan membahas jauh lebih banyak lagi ya, karena di dalam penggunaan form handling ini memang biasanya sangat sering digunakan dalam proses pembuatan website. Jadi di dalam proses pembuatan website itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya proses dari form handling ini. Nah, di pertemuan ke depan ya, silahkan jika ada pertanyaan ya,
muncul di kolom live chat. Nanti akan saya jawab di live chatnya. Nanti jika memang ada yang ditanyakan secara WA silahkan juga, di grup silahkan juga. Jadi saya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian ke depan di form handling ini ya, di pemrograman web ini kita juga akan belajar tentang database ya. Nanti minggu depan saya akan mengenalkan database secara singkat satu pertemuan. Jadi pertemuan 12 kita belajar database, kemudian pertemuan 13 nanti kita akan live coding ya. Saya akan live coding seperti biasa, seperti kemarin praktikum itu. Kemudian pertemuan 14 nanti saya akan mengajarkan tentang bagaimana membuat web yang sangat sederhana ya, karena yang pertemuan 13 sebelumnya adalah kita live coding biasa. Kalau pertemuan 14 ini kita akan mencoba itu. Kemudian pertemuan terakhirnya nanti disiapkan untuk yang sudah memiliki hosting, silahkan nanti ke hostingnya masing-masing. Kalau belum punya hosting nanti menggunakan hosting yang free ya, nanti disiapkan. Kalau bisa dimulai dari sekarang juga tidak apa-apa. Silahkan cari hosting yang free, tidak usah space-nya yang tinggi, karena kita membuat web sederhana. Dan web itulah yang nanti akan bisa digunakan, bisa direalisasikan dalam proses istilahnya aktivitas ya. Misal, saya pengen buat website kalkulator saja ya, atau dulu mau buat kalkulator ya pakai kalkulator ya. Itu. Jadi ini disiapkan. Jadi untuk form handling saya cukupkan sampai di sini untuk materinya, karena saya tidak akan membahas. Sebenarnya banyak pengembangan form handling. Ada form handling, ada form validation ya. Tapi saya tidak akan jauh ke sana. Itu nanti silahkan dikembangkan sendiri. Biasanya kan ada required juga bisa nanti form verification lah misalnya gitu. Ya, validation, nah itu bisa. Tapi tidak, saya akan jauh lebih ke sana. Silahkan nanti kalau mau bereksplorasi ke sana bisa dipelajari sebagai bahan booster lah. Jadi booster itu bukan hanya untuk vaksin saja, tapi kita juga butuh booster ya. Misal belajar lagi sendiri secara mandiri itu adalah booster. Jadi secara mahasiswa itu harusnya belajar secara mandiri seperti itu ya. Jadi silahkan nanti bisa dipelajari lagi untuk materi-materi yang bisa sampaikan. Jika ada yang ditanyakan baik materi ini maupun materi-materi yang bisa ditanyakan. Dan mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Selamat beraktivitas untuk melanjutkan aktivitasnya pada malam hari ini. Mau istirahat silahkan selamat beristirahat. Yang utama mari kita jaga kesehatan. Protokol kesehatan nomor 1, karena kesehatan juga sekarang adalah nomor 1 ya. Mas Mbak semua, Bapak Ibu semua di sini sehat selalu. Semoga pandemi bisa berakhir dan bisa bertemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Dan juga nanti misal Bapak Ibu, Mas Mbak semua ya, ada yang mau ditanyakan, silahkan saja meninggalkan kolom komentar atau di komen juga silahkan, nanti akan saya jawab. Jadi bagaimanapun juga pertanyaan bagi saya itu adalah penting ya, karena itu untuk mengetahui seberapa pemahaman Mas Mbak semua dalam penerimaan mata kuliah ini. Karena saya yakin juga mata kuliah ini juga tidak semuanya base-nya paham tentang IT, tapi saya harap semua paham tentang apa yang saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10 ini. Ke 11 ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi kita di pertemuan berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Jangan lupa untuk absen di Siakat. Itu saja, sehat selalu, sampai jumpa.